Kecamatan 11, Kabupaten Pesawaran. Saya, Rupingah dari UPTD SD Negeri 3 Tegineneng. Saya, Siti Mukayana dari UPTD SD Negeri 19 Tegineneng. Saya, Sri Partina dari UPTD SDN 20 Tegineneng. Kami melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Eka siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Sri. Bu Sri bagaimana? Sama Bu Eka, kabar saya baik sekali, sehat walafiat seperti Bu Eka. Rencananya hari ini Bu Eka akan melaksanakan coaching ya bersama dengan Ibu Rupi. Iya betul. Baik Bu, di sini saya akan melakukan observasi dan bertindak sebagai observer yang akan mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Bu Rupi. Namun di sini sebelum kita melakukannya, observasi ada beberapa rubrik yang harus kita pahami dalam proses coaching nanti. Saya harap dalam proses coaching itu Ibu Eka sudah memiliki prinsip-prinsip dari coach seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian bisa memaksimalkan potensi dari si coach tersebut ya Bu Eka. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan. Jangan lupa menggunakan alur tirta. Dalam percakapannya menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencananya, dan terakhir itu ada tanggung jawab, ya Bu ya. Dan itulah rubrik-rubrik yang akan saya beri penilaian. Bagaimana Bu Eka? Apakah Anda sudah siap? Insya Allah siap Bu. Terima kasih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eka, alhamdulillah kabarnya baik saja. Gimana dengan Bu Eka hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Sepertinya kemarin saya dapat pesan dari Ibu Sri bahwa Ibu mencari saya, akan ada yang disampaikan gitu. Kira-kira sudah bertemu begini apa yang ingin disampaikan Bu? Iya Bu, saya ini banyak sekali unek-unek yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Cuman karena saya lihat Ibu ini dari kemarin sibuk, jadi saya mau mendekat ke Ibu tuh kok nggak enak, takut mengganggu. Sepertinya nggak ada hari kosong, Ibu banyak banget kegiatan di rumah Ibu. Ada perasaan Ibu memang ada ya sedikit urusan kemarin memang. Kira-kira bisa kita bicara sekarang? Saya pengen tahu tujuannya Ibu ini mau ketemu ngobrol itu apa? Gini Bu, saya ada masalah gitu Mas. Ada beberapa peserta didik saya ini kalau pas jam-jam belajar saya suka ribut Bu, sulit sekali dikendalikan. Apa ya, kadang-kadang mereka ini kalau saya sedang menjelaskan, mereka buat cerita sendiri Bu, asiknya sendiri. Kadang-kadang saya sampai apa ya,
saya nggak enak hati sendiri, kayaknya saya ini jadi guru kok nggak sukses, jadi seorang guru nggak bisa manajemen kelas dengan baik, nggak bisa menguasai kelas, karena ketika saya menyampaikan materi kok mereka malah asik bermain. Apakah itu karena mereka menghilangkan jejak supaya ketidaknyamanan mereka itu nggak terlihat atau gimana gitu. Tutupi ya. Jadi setelah percakapan kita ini nanti tujuan ibu apa? Saya ingin banget bisa menciptakan kelas saya yang kondusif, yang aman, yang nyaman, yang anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi ibu ingin menemukan solusi ya dari masalah saya ibu ingin ya. menemukan solusi yang saya hadapi saat ini, masalah-masalah saya. Tadi ibu bilang di kelas itu sulit untuk mengkondisikan kelas ya pada saat jam pembelajaran. Bagaimana perasaan ibu saat itu? Itu tadi Bu, saya merasa bersalah Bu, saya merasa gagal jadi seorang pendidik gitu. Kenapa kok pada saat jam belajar malah mereka asik bermain gitu. Tadi ibu bilang di kelas itu anak-anak sulit dikendalikan ya, dalam arti susah fokus, jadi kegiatan pembelajaran itu tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Bagaimana perasaan ibu pada saat itu? Saya merasa gagal sebagai seorang guru, dan kayaknya kok gimana sih saya kok nggak bisa menguasai kelas, berarti saya tidak bisa memanajemen kelas dengan baik gitu, karena saya merasa kok apa yang saya sampaikan nggak nyampe ke siswa gitu. Tentunya ada rasa tidak nyaman ya. Ada rasa nggak nyaman karena merasa gagal jadi pendidik gitu. Menurut ibu, faktor apa yang mempengaruhi pembelajaran di kelas itu kok bisa tidak kondusif? Sebenarnya faktornya bisa ada dua Bu, bisa intern juga bisa ekstern. Yang intern itu dari diri anak itu sendiri, mungkin kenakalan mereka itu menutupi kekurangan mereka Bu. Sebenarnya mereka itu kan nggak mampu nih dalam kegiatan pembelajaran, tetapi mereka pengennya biar kelihatan hebat, jadi dia membuat ulah di kelas. Aktif ya, tapi aktifnya dalam arti aktif membuat gaduh, bukan aktif dalam pembelajaran. Dia itu membuat membuat kawan gak nyaman lah istilahnya. Terus mungkin yang eksternnya, setelah kemarin itu saya juga ada sebagian wali murid yang saya tanya Bu, itu mereka menjawab bahwa memang anak-anak ini di rumah juga susah untuk belajar. Jadi mungkin perhatian orang tua ke mereka ini kurang. Mereka terlalu percaya dengan anak-anak yang kalau sudah ditanya, PR nggak nak? Nggak ada, tanpa harus memeriksa dulu apakah ada PR atau tidak, seperti itu. Kemudian ibu tadi bilang ada dua faktor ya, faktor intern dan ekstern. Kalau faktor intern sendiri, apa yang sudah ibu lakukan mencari tahu, mengidentifikasi masalah? Saya dengan cara membuat strategi pembelajaran. Saya lakukan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan membeda-bedakan anak-anak didik saya yang memiliki kemampuan audio, visual, bahkan kinestetik saya sendirikan. Dengan harapan dengan seperti itu anak-anak itu bisa mengerti, bisa paham sesuai dengan potensi mereka. Karena kan adil nggak harus sama ya. Jadi saya berusaha saat ini, sebelum ketemu dengan ibu tadi saya mau ngomong takut salah, maka ketemu ibu kayaknya longgar deh, saya cerita kalau saya harus membuat pembelajaran yang berbeda di antara mereka. Kalau nggak seperti itu Bu, mungkin nanti mereka akan menghadapi masalah mereka masing-masing yang nggak akan pernah selesai. Jadi dengan seperti ini saya berharap anak-anak saya yang saya kelas kelompokkan dari yang audio, dari visual, dari kinestetik, mereka akan paham sesuai dengan kemampuan mereka sehingga potensi mereka akan tergali. Jadi disesuaikan dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Itu dari intern ya Bu. Nah kalau faktor ekstern? Kalau dari faktor ekstern, saya sudah membuat jadwal kegiatan pertemuan dengan wali murid. Jadi setidaknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya ingin menghadirkan mereka di ruang belajar kami untuk melihat bagaimana sih proses pembelajaran yang real, yang selama ini terkadang ngomong orang tua sering banyak menyalahkan guru. Oh gurunya nggak pinter, oh gurunya seperti ini. Padahal
kenyataannya itu kalau menurut saya kurangnya kerjasama antara wali kelas dengan wali murid, sehingganya sering terjadi miskomunikasi. Maka dari itu, walaupun mungkin saya tidak sempat untuk mengundang mereka atau tidak sempat ada pembicaraan yang bisa bertatap muka, mungkin akan saya buat buku penghubung. Begitu. Apakah ada cara lain yang Ibu lakukan agar pembelajaran di kelas itu kondusif selain faktor internal dan eksternal itu? Ada Bu, ya selain itu saya juga akan mengajak bicara dengan teman-teman sejawat saya, mencari titik temu atau mencari solusi. Kalau apakah kalian juga mengalami hal yang sama dengan saya, permasalahan-permasalahan di kelas, anak tidak mau fokus, anak sering ribut di kelas, sering membuat ulah, bahkan mungkin terkadang ada kejadian bully di antara mereka. Saya berbicara dengan teman-teman sejawat saya dan mungkin kami akan sekali waktu duduk bersama untuk membicarakan solusi-solusi yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada kelas kami masing-masing. Jadi Ibu, solusi lain adalah Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya untuk membahas apakah ada temuan yang sama di kelas-kelas lain. Gitu. Kemudian kira-kira Ibu sudah mengetahui rencana ke depannya ya. Nah, apakah memerlukan dukungan dari pihak lain, misalnya kepala sekolah? Tentu Bu, kegiatan saya ini tidak akan berjalan dengan lancar, dengan baik tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, karena beliaulah yang punya kewenangan mutlak di sekolah tersebut dalam berbagai bidang ya. Jadi apapun kegiatan yang ada di sekolah ya tentunya saya harus berkoordinasi dulu dengan beliau. Setelah itu dengan lingkungan masyarakat, mungkin ada yang terganggu dengan perilaku anak saya, anak didik saya. Kemudian juga teman-teman sejawat pasti akan menjadi partner sejati ketika saya akan menyelesaikan masalah-masalah saya. Kira-kira rencana ke depan Ibu untuk membantu murid apa? Saya akan melakukan pendekatan yang murid ini yang luar biasa, yang melakukan pembiasaan positif dengan mereka, terus melakukan pendekatan, menemani mereka satu persatu yang mengalami yang mesti pembuat ulah lah istilahnya, yang seperti komet yang selalu membuat ulah di kelas itu akan saya dekati dengan bahasa tentunya yang membuat mereka mengerti sehingga mereka bisa berubah. Itu harapan saya. Kemudian kapan Ibu akan mulai merealisasikan rencana Ibu? Oke Bu, karena saya hari ini sudah berkomunikasi dengan Ibu, sudah meminta izin Ibu, maka insya Allah mulai besok semua yang sudah saya rencanakan akan saya realisasikan mulai besok. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Dan jika nanti ke depan Ibu masih memerlukan rekan untuk sharing, boleh hubungi saya ya, jadi tidak perlu sungkan. Kalau saya ada waktu senggang kita bisa bertemu lagi ya. Kemudian kedepannya saya harapkan juga Ibu terus menjalankan rencana Ibu ya, konsisten. Jadi tidak hanya sekarang karena ada permasalahan di kelas, tapi berkelanjutan. Baiklah, apakah ada hal lain? Tidak. Oke, jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sudah sangat lega karena saya sudah bisa menyampaikan unek-unek saya yang selama ini mungkin masih terpendam karena kesibukan yang dihadapi oleh Ibu, dan hari ini semuanya bisa terrealisasi, bisa terselesaikan. Saya minta doanya ke depan program-program yang saya laksanakan, yang saya buat bisa terrealisasi dengan sangat baik. Mudah-mudahan hal baik Ibu bisa ditiru rekan lainnya ya, jadi bisa untuk pembelajaran yang positif untuk rekan sejawat. Siap. Baiklah, semoga sukses ya rencana Ibu ya. Jika tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan dalam rangka coaching dengan Bu Rupi, apakah berjalan dengan lancar?
Alhamdulillah, coaching kami berjalan dengan lancar, Bu. Ya, alhamdulillah. Bisakah menemukan solusinya, Bu? Dari Koci untuk mengatasi masalah yang Koci hadapi itu sendiri? Iya, jadi coaching saya sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lakukan. Alhamdulillah. Baiklah Bu Eka, dalam rangka observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Eka bersedia? Iya, bersedia. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah Ibu capai? Yang saya lakukan, di mana saya mencoba mencari tahu hal-hal yang sudah dilakukan Bu Rupi, coaching saya, dalam mengatasi permasalahan yang beliau hadapi, yaitu mengelola kelas yang efektif. Dan saya juga sudah mengetahui skala yang diharapkan oleh Bu Rupi dalam mencapai tujuannya. Saya juga mencoba menganalisis cara-cara yang sudah dilakukan Bu Rupi dalam mengatasi dan mencari tahu apa yang paling aktif untuk membuat metode pembelajaran. Dan alhamdulillah, coaching saya sudah menemukan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswanya. Alhamdulillah. Baiklah Bu Eka, berarti tadi Bu Eka sudah menggali cara apa saja yang dapat dilakukan oleh Bu Rupi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya kepada murid ya Bu ya tentunya, dan juga menanyakan skala keberhasilan yang sudah Ibu gali bersama untuk menganalisis masalah yang Bu Rupi hadapi. Kemudian saya juga akan menyampaikan hasil saya melakukan observasi yang sudah saya amati Bu. Sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya dalam percakapan tadi, dari awal menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian melakukan rencana aksi dan ditutup dengan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Rupi. Terakhir, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan seperti apa? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari awal yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari saya menjadi pendengar aktif, coaching saya bercerita masalahnya, saya menjadi pendengar aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, oke, saya rasa itu saja. Semoga kedepannya semua akan menjadi lebih baik ya Bu Eka ya. Iya, Semuanya iya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.